Untuk soal nomor 7, ya kita bisa baca soalnya dan udah dikasih gambar kebetulan. Ya, ada jejer genjang A, B, C, D. Dikasih tahu luasnya 150. Nah, kalian harus curiga nih, kenapa kita harus tahu luas jejer genjang ya? Gitu. Kemudian dikasih tahu salah satu sisinya adalah AB ya, AB 15 dan DE itu 5. Nanti kita lihat DE ini DE itu siapa gitu ya. Kemudian yang diminta adalah jari-jari lingkaran dalam segitiga BCE. Oke. Se- eh, se- apa jari-jari jari-jari lingkaran dalam segitiga BCE. Berarti BCE itu kalau kita lihat segitiganya ini nggak sih? B, C, E gitu ya. Ini nih. Nah, berarti sebetulnya yang diminta adalah kita bisa gambar lingkaran ini sebetulnya. Nah, misalkan lingkaran. Nah, nih lingkaran di dalam segitiga BCE kita disuruh cari jari-jarinya berapa gitu ya. Ini gak usah digambar lah. Karena kenapa? Karena kita hanya tinggal masuk rumus sebetulnya. Perlu diingat kalau kita mencari jari-jari dalam gitu ya, jari-jari lingkaran dalam, R dalam, itu jangan lupa rumusnya adalah luas segitiga per S. Nah, nanti kalian harus cari luas segitiga berapa, S-nya berapa begitu. S adalah setengah dari keliling ya, jangan dilupain. Yang luas segitiga, di sini ternyata sebetulnya bisa pakai setengah alas kali tinggi ya. Nanti kita akan coba lihat gitu. Jadi nggak usah pakai yang akar dari S kali bla 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 bla, nggak usah, itu kepanjangan. Itu. Kemudian oke, kita pindahkan dulu ya semuanya yang di luas 150, luas jajar genjang ABCD 150 ya. Nah, kita bisa tulis di sinilah ya, 150. 150. Kemudian AB sama dengan DC ya. Ini pengetahuan umum, teman-teman. Yang namanya jajar genjang itu ada dua sisi sejajar yang sama besar, sama panjangnya gitu ya. AB sama DC itu sama panjang gitu ya. AB sama dengan DC. Kemudian satu lagi yang DA itu sama kayak CB gitu. Itu harusnya udah paham gitu ya. Kemudian oh ya, di sini ada AB sama dengan DC, berarti tadi AB-nya adalah 20, sorry 15. AB-nya 15, berarti DC-nya juga 15 begitu ya. Ya, kita lihat berarti dari D ke C itu juga 15. Ya, secara panjang 15 juga nih dari sini ke sini. Tapi kemudian kita dikasih tahu di soal kalau DE itu 5 nih. DE itu 5. Berarti DE itu yang ini ya. 5, betul? Ya. Oke, dari D ke C itu 15, D ke E itu 5, berarti sisanya 10 dong. Betul gak EC-nya? Betul ya? Ya, tadi DE-nya 5, berarti EC-nya adalah 10. Nah, kita udah dapat salah satu sisi dari segitiga EBC ya. Karena kita butuh sisinya untuk keliling, betul gak sih? Keliling itu kan jumlah semua sisi. Nah, kita udah dapat EC ini satu, baru satu ya. Kemudian kita bisa baca dulu ini ya, kita pahami. Mencari R dalam atau jari-jari lingkaran dalam gitu ya, butuh S dan luas segitiga, di mana harus cari setiap sisi segitiga. Ya kebetulan kita udah dapat satu yang si EC ya, yaitu yang dicari EC, BC dan EB gitu ya. EC, EC, BC dan EB. Nah ya, itu kita cari dari sorry, sisinya, serta tentukan alas dan tinggi segitiga untuk luas segitiga, maksudnya gitu ya. Gitu. Oke, mungkin ini kita bahas yang susah dulu kali ya. Yang susah dulu adalah sisi-sisinya gitu ya. Kita tahu kalau EC itu 10 gitu ya. EC-nya 10. Dan dari D ke E itu 5 gitu ya. Nah, eh di saya katakan di nomor 2 itu cari S gitu ya. S itu pendekatan dua siku. Maksudnya gimana? Gini, coba kita alihkan fokus kita kepada lingkaran yang udah ada gitu ya. Jadi segitiga EBC-nya kita biarkan dulu gitu ya. Kita fokus ke EBC. Di EBC kita bisa lihat ada 4 titik di luar lingkaran, bener gak sih? Yang pertama ada, ini kalau tandain pakai warna jingga ya. Ada B,
ada A, dan ada D. Itu adalah titik di luar lingkarannya. Betul gak sih? Jadi nggak ada di dalam lingkarannya gitu, tapi di luar lingkarannya. Ada A, B, E, dan D. Kemudian kita lihat di situ ada singgung masing-masing gitu ya. Nih, ini singgung, ini lagi singgung, yang ini singgung, begitu. Nah, yang kita lakukan adalah kita fokus kepada salah satu komponen dari segitiga EBC, yaitu adalah garis EB. Benar gak sih? Ya kan? EBC itu kan dari singgung-singgung yang kita tadi bahas itu adalah salah satunya EB ya. Garis EB adalah bagian dari segitiganya juga, segitiga kita yang sebelah kanan. Gitu. Kita misalkan aja nih ya. Kita misalkan dari E ke titik singgungnya sini itu misalkan A. Sorry, pakai warna merah aja. Nah, kita misalkan A. Dan yang satu lagi dari titik singgung sini ke B itu kita misalkan B gitu ya. Jadi EB itu adalah A ditambah B gitu. Sampai sini paham ya? Kita misalkan. Nah, itu akan berdampak pada kita lihat dari titik E luar lingkaran itu menyinggung di dua titik ya. Singgungan yang pertama kita sebut A, berarti yang satunya lagi juga A. Betul gak? Gitu. Jadi jarak antar dua singgung terhadap satu titik yang sama itu panjangnya pasti sama. Gitu. Kemudian yang B juga begitu ya. Ternyata yang dari yang B, dari B sini ya, ke titik singgung sini itu panjangnya B. Berarti dari B ke titik singgung yang satunya lagi, kan ada dua doang ya yang menyinggung di titik B, itu juga B. Itu. Nah, selanjutnya kita akan geser. Sorry. Oke, kita akan geser untuk mencari yang ini ya. Mencari yang ini. Berapakah ini? Coba kita lihat. Fullnya 5. Udah kepake A. Berarti dari D ke titik sini adalah 5 dikurang A gitu ya. Nah, kita pindahin lagi berarti di sini juga 5 dikurang A. Begitu. Kemudian untuk yang B, fullnya dari A ke B itu 15. Dari A ke B itu 15. Tapi udah kepake untuk disinggungnya itu B. Ya. Berarti dari sini adalah 15 dikurang B. Gitu. Otomatis yang ini juga 15 dikurang B. Begitu. Oke ya, tadi intinya begitu. EB-nya adalah A ditambah yang kita tadi misalkan ya, A ditambah B gitu ya, itu EB-nya. Kemudian untuk dari sini kita bisa dapat apa lagi ya? Oh ya, ini langsung aja biar nggak bertele-tele ya teman-teman ya. Dari sini kita bisa lihat nih, ini kan panjangnya sama ya. Berarti CB-nya berapa? Berarti CB-nya berapa nih? Berarti CB-nya berapa? Ini terlalu bertele-tele ya. Ini kita langsung aja. Berarti CB itu sama dengan DA gitu ya. Sementara DA kita lihat nih. Dari titik sini, dari ke singgung pertama itu 5 min A. Terus dari A ke singgung yang ini 15 kurang B. Berarti kan tinggal dijumlah ya. DA itu adalah 5A 5 dikurang A sorry, ditambah 15 dikurang B. Alhasil kita bisa dapat CB-nya adalah berapa? CB-nya adalah sorry, ini biar nggak bertele-tele ya. Biar cepat. Berarti CB-nya 5 ditambah 15 20. 20 min A min B. Nah, ini adalah si CB. Ya, kita udah dapat udah dapat tiga-tiganya harusnya ya. Sebentar. Nah, udah dapat EB dan CB ya. Begitu. Ya, sehingga gambar lengkapnya seperti ini ya. Tadi sebentar. Ini kita hapus
EB tadi adalah A ditambah B, begitu ya. Jangan lupakan yang di atas tadi. Kita bahas EB itu A ditambah B. Kemudian untuk CB-nya adalah 20 dikurang A dikurang B. Nah, teman-teman jangan bingung, kalian gak harus mencari A dan B-nya gitu. Kalian bisa langsung cari S-nya aja, langsung aja. S itu kan setengah dari keliling. Kelilingnya itu adalah sisi-sisinya ya. 10 A ditambah B dan 20 kurang A kurang B ya. Ini tinggal dijumlah aja, dibagi 2 itu untuk S. Berarti berapa tuh? Berarti setengah. Terus EC-nya tadi adalah 10 ya kalau nggak salah. E ke C-nya iya 10, EB-nya adalah A tambah B ya, oke. Tinggal masukkan aja 10, terus ditambah EB-nya tadi A ditambah B. Dan BC-nya adalah 20 dikurang A dikurang B ya, tadi. Diingat. Nah, dari sini kita bisa lihat nih. Ini ada positif A, positif B, ini ada negatif A, negatif B. Artinya apa? Artinya hilang dong. A dikurang A, B dikurang B ya, hilang. Berarti sisanya berapa? Setengah dari 10 ditambah 20. Berapa tuh? 30. Berarti S-nya adalah berapa? 15. Udah. Tuh, S. Sekarang luas segitiga. Luas segitiga, nah tadi Koko udah bilang, kita harus patut curiga kenapa kita dikasih tahu luas jajar genjang ya 150 di sini. Nah, artinya berarti ada hubungannya sama komponen yang kita cari. Gitu. Coba kalau kita misalkan ambil alas jajar genjang ya, kalian harus tahu luas jajar genjang itu rumusnya adalah jajar genjang ABCD gitu ya. Luasnya adalah alas kali tinggi. Itu aja. Berarti kalau misalkan kita ambil alasnya yang 15 berarti tingginya harus tegak lurus, ingat ya. Tingginya harus tegak lurus ya. Ini kita tarik garis tegak lurus. Ini tegak lurus dengan alasnya gitu ya, si tingginya. Nah, kalian nyadar gak? Ternyata tinggi dari jajar genjang itu sama kayak tinggi dari segitiga. Coba lihat deh. Segitiganya tingginya gitu juga gak sih? Formatnya. Betul gak? Betul gak? Dari segitiga kita nih. Segitiga E, B, C gitu ya. EBC. Tingginya juga sama ya. Ternyata gitu. Sama tinggi jajar genjang. So, berarti kita bisa cari tinggi si segitiga kita dari tinggi jajar genjang. Oke. Diketahui tadi di soal dikatakan luas jajar genjang ada 150. 50, kita ambil 15 sebagai alasnya gitu ya. 15 alasnya berarti tingginya yang tegak lurus ya, si T tadi. Kali T. Berarti berapa? Kita bisa coret 150 sama 15 sisa 10 gitu ya. Berarti T-nya adalah 10. Oke, untuk kasus luas segitiganya berarti berapa? Alasnya yang mana? Alasnya yang tegak lurus sama T adalah yang EC dong, bener gak? Ya, nih. Berarti setengah alas dikali tinggi ya. Untuk luas segitiga, berarti setengah alasnya adalah 10, tingginya tadi kita dapatkan 10. Berarti setengah dari 10 kali 10 100 ya. Setengah dari 100 adalah 50. Nah, udah dapet deh luas segitiga dan S-nya. Sehingga kita harus cari jari-jarinya aja ya. Luas segitiganya tadi 50, S-nya tadi 15. Berarti kita sederhanakan aja nih. Pecahan biasa bagi 5, 10 dibagi 5, 3. Berarti jawabannya adalah 10/3. Udah, that's it. Selesai.